Selamat pagi, kembali lagi dalam video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Untuk itu, mari kita perhatikan video berikut. Baik, untuk soal yang pertama, sebanyak 12 gram urea CuNH2 dua kali ditambahkan ke dalam 250 gram air. Jika Kb air 0,52 derajat Celcius per molal dan Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, tentukan titik tidih dan titik beku dari larutan tersebut. Diketahui juga air karbonnya 12, hidrogen 1, oksigen 16, dan nitrogennya 14. Nah, untuk menjawab soal ini, kita ingat kembali tentang delta Tb atau kenaikan titik tidih dan delta Tf. Delta Tb ya, delta Tb itu adalah Kb dikali molalitas. Delta Tf Kf dikali molalitas. Nah, di sini molalitas belum diketahui, jadi kita tentukan dulu molalitasnya, gram per mr dikali, nah ini, jadi kita masukkan nilainya 12 dibagi dengan mr dikali 1000 per 250 gram. Nah, di sini kembali belum diketahui nilai mr. Ya, untuk mr Cu NH2 dua kali itu dihitung dengan ini 1 kali ARC, kemudian 1 kali ARO plus 2 kali AR dari nitrogen dan 4 kali AR hidrogen. Ini ya. Nah, sekarang kita hitung masing-masing. Ini AR karbonnya adalah 12 kali 1, kemudian 16 kali 1, HRN nya adalah 28, kemudian 4. Nah, ini hasilnya adalah 60. Jadi mr dari urea adalah 60. Nah, kita masukkan ke sini. Molalitasnya 12 per 60 dikali 250. Nah, ini hasilnya adalah 0,2 dikali 4. Sehingga molalitasnya adalah 0,8 molal. Nah, ini nilai molalitas kita bawa ke rumusan yang pertama tadi. Ini delta Tb Kb kali molalitas. Kb nya adalah 0,52, saya tidak tuliskan satuannya, dikali 0,8, maka kenaikan titik tidihnya yaitu sebanyak 0,416 derajat Celcius. Ini kenaikan titik tidih dari larutan. Nah, bagaimana dengan penurunan titik bekunya? Delta Tf itu adalah Kf dikali molalitas. Nah, nilai Kf nya adalah 1,86 kali 0,8, maka penurunan titik bekunya sebesar 1,488 derajat Celcius. Nah, setelah kita ketahui kenaikan titik tidih delta Tb nya dan penurunan titik bekunya atau delta Tf nya, maka kita baru bisa menghitung titik tidih dan titik beku dari larutannya. Ingat bahwa pelarutnya
pelarutnya adalah air nih. Nah, jadi air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi titik didih air atau sebagai pelarut itu adalah 100 derajat Celcius, dan titik bekunya sebagai pelarut adalah 0 derajat Celcius. Nah, maka delta TB kan ada rumus seperti ini. TB dari larutan dikurangi TB dari pelarut, dari pelarutnya. Maka kita masukkan delta TB nya 0,416 derajat Celcius. Itu adalah TB dari larutan dikurangi TB pelarutnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, ini juga derajat Celcius nih. Nah, maka dari sini kita dapatkan sekarang TB dari larutannya itu adalah TB dari pelarutnya, TB pelarut ditambah dengan delta TB. Nah, maka ini 100 ditambah dengan 0,416. Nah, ini akan menghasilkan 100,416 derajat Celcius. Nah, inilah titik didih dari larutan. Nah, untuk delta TF ya, delta TF itu adalah TF dari pelarut dikurangi TF dari larutan. Nah, delta TF nya itu sebesar 1,488. TF dari pelarutnya adalah 0 derajat Celcius dikurangi TF dari larutan. Nah, maka TF dari larutannya itu akan sama dengan 0 dikurangi 1,488. Nah, maka ini adalah min 1,488 derajat Celcius. Nah, jadi inilah titik beku dari larutan dari soal ini. Nah, berikutnya soal yang kedua. Sebanyak 1,8 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 200 gram air. Jika penurunan titik beku larutan 0,93 derajat Celcius dan Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, tentukan massa molekul relatif zat tersebut. Nah, jadi di sini diketahui yang pertama itu adalah massa dari zat terlarut. Kemudian diketahui massa pelarutnya. Dan ini adalah delta TF-nya diketahui dan KF. Nah, langkah pertama kita kembali ke rumus delta TF. Itu adalah KF dikali molalitas. Nah, massa molekul relatif itu ada di molalitas. Nah, jadi kita bisa langsung tentukan di sini molalitasnya. Delta TF kita masukkan 0,93, kemudian KF-nya 1,86 kali molalitas. Maka molalitasnya itu adalah 0,93
dibagi 1,86 dan didapatkan nilai molalitasnya adalah 0,5 molar. Nah ini. Nah, setelah ditemukan nilai molalitasnya, maka kita masukkan ke sini. Rumusan molalitas itu adalah massa zat terlarut dibagi mR dikali 1000 per P, massa pelarutnya. Nah, sekarang molalitasnya ini adalah 1,8 dibagi mR-nya, ya, mR dikali 1000 per 200. Nah ini, maka molalitas kita masukkan 0,5, ya, 1,8 per mR dikali, nah seperti itu, ya, 0,5 1,8 dikali 5 dibagi dengan mR-nya, maka mR-nya didapatkan adalah 18. Nah, itu perhitungan singkat dari soal nomor 2. Ya, berikutnya adalah soal nomor 3. Sebanyak 46 gram gliserol dengan mR92 dicampur dengan 27 gram air mR18. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut sama dengan 30 mm Hg, tentukan tekanan uap dari larutannya. Nah itu. Jadi dalam soal ini diketahui massa zat terlarut yaitu 46 gram dari gliserol, kemudian mR-nya juga diketahui. Massa pelarutnya adalah 27 gram. Nah, diketahui juga tekanan uap air pada suhu tersebut. Nah, ini artinya delta bukan delta, P0, ya. P0-nya. Tekanan uap pelarut murninya. Nih, 30 mm Hg. Nah, kita kembali ke rumus dari penurunan tekanan uap. Delta P itu adalah P0 dikurangi dengan P. Nah, kemudian P itu adalah X pelarut atau fraksi mol pelarutnya dikali dengan P0. Nah, delta P sendiri ini, delta P juga bisa ditentukan dari X zat terlarut dikali dengan P0-nya. Nah, jadi karena di sini kita disuruh menentukan tekanan uap larutan, ini tekanan uap larutan ini sama dengan P. Nah, maka kita gunakan rumus ini, ya. P itu sama dengan X pelarut. X pelarut itu artinya mol air dibagi dengan mol air plus mol dari gliserol dikali P0. P mol air. Nah, ingat kembali sekarang perhitungan mencari mol air, massa air dibagi dengan mR-nya. Massa airnya adalah 27 dibagi 18 dibagi dengan 27 per 18 plus gliserolnya adalah
46/92 dikali spindolnya 30 mm Hg. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan P 27/18 itu sama dengan 1,5 dibagi dengan 1,5 plus 0,5 ya, dikali 30 P milimeter Hg ini. P nya itu akan menjadi 1,5 dibagi dengan 2 dikali 30 milimeter Hg. Nah, maka P nya itu menjadi 0,75 dikali 30 milimeter Hg, sehingga P didapatkan 22,5 mm Hg. Nah, jadi inilah nilai dari tekanan uap larutan dari soal nomor 3 ini. Ya, untuk soal keempat ini berkaitan dengan tekanan osmotik. Pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 7,2 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml. Jika tetapan gas 0,082, ya tentukan tekanan osmotiknya. Jadi kita menentukan V ini. Ya, kita kembali ingat rumus dari V atau tekanan osmotik itu adalah molaritas dikali R dikali T. Ya, molaritas sendiri itu adalah gram per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Ya, ini dikali R dikali T. T suhunya ini adalah dalam Kelvin. Nah, sehingga gram per mR kali 1000 per volume ya kali R kali D nya ini adalah derajat Celcius plus 273, itu akan menjadi Kelvin. Nah, mari kita masukkan nilai dari yang diketahui dalam soal. Ini adalah 7,2, MR nya 180 ya. Kemudian volumenya adalah 400 ml. Kemudian nilai R nya 0,082 kali ini 27 plus 273. Nah, sehingga 7,2 ya, ini bisa dicoret dulu nih. 7,2 dibagi 180 kali 10 per 4 ya, kali 0,082 kali 300. Nah, V nya itu akan menjadi ini 72 bagi dengan 180 dikali 4 kali 0,082 kali 300 ya. V itu akan menjadi 72 dulu dibagi 720 ya dikali 0,082 dikali 300, sehingga V nya 0,1 dikali dengan 0,082 kali 300 ya. Nah,
sehingga V-nya didapatkan 2,46 atmosfer. Nah, jadi inilah tekanan osmotik dari soal nomor 4 ini. Baik, jadi demikianlah pembahasan soal sifat koligatif. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang sifat koligatif dari larutan elektrolit.